Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya, dan kalian tetap harus menjaga kesadaran kalian agar siapa tahu nih, kalian yang mungkin lagi nonton video ini nih, siapa tahu kalian lagi kondisi tidak baik ataupun kalian mesti memutuskan sesuatu keputusan yang sangat penting, sehingga kesadaran itu sangat penting karena biar nantinya keputusan kalian tidak salah ataupun tidak menyesal. So, hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa dan aduh, ini sumpah ini very excited banget, dan gua hari ini tangan gue keringet dingin. Siapa lagi kalau bukan Ivanka Slang. Wow, bro, thank you for coming. Dan lu lihat tangan gue udah keringet dingin, deg-degan cuy gue. Enggak lah, biasa aja. Karena gue kedatangan sosok orang yang legend buat gue, Bang. Iya. Bang. Iya. Dan legend sih enggak, cuman gue udah lama aja sih gitu. Ya legend lah. Siapa sih nggak tahu Slang gitu, maksudnya yang dia punya lagu yang politiknya luar biasa, ya kan, dan filosofinya luar biasa. Dan so, apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Sometimes nggak tahu ya, walaupun I know Bang, usia gue sama usia lu jauh banget, gue 33. Oke. Nah, tapi gue merasa bahwa terkadang gue itu punya tekanan atau punya rasa beban ketika gue ngomong apa kabar sama seseorang. Oh gitu? Yes. The reason gini. Mungkin kalau di zaman dulunya abang gitu ya, di zaman dulunya mungkin ya zaman dulu itu kan ketika kita ngomong apa kabar seseorang, kita tulus dan kita benar-benar mau tahu gimana kabar dirimu, right? Yeah. Nah, sekarang itu nanya apa kabar itu belum tentu seperti itu. Ya, dan pasti ngerasain part of itunya juga lah ya. Nah, dan kadang juga ketika kita pasti juga ngalamin lah, ketika mungkin ada orang yang nanya apa kabar 2 kali, sebenarnya dia juga belum tentu baik-baik banget. Right, ngerti ya? Nah, so sehat-sehat aja kan? Iya dong, alhamdulillah. Secara batin dan lahir mental. Dan batin. Oh, lahir dan batin. Sehat-sehat alhamdulillah. Siap. Nah, sehat-sehat. Gue itu penasaran banget tentang mungkin gue akan bridging dari ke perjalanan dirimu masuk Slang dulu, boleh ya? Boleh silakan. Oke. Nah, awalnya itu gimana sih bisa masuk Slang itu, ceritain dulu dong, boleh nggak? Walaupun ini pertanyaan klasik ya teman-teman ya, tapi gue mau bridging ke situ dulu, dan ini kayak menarik banget aja buat gue ini aja ya, gambarin singkat ya. Jadi waktu itu kejadiannya itu tahun 92 gue kuliah. Oke. Kuliah tapi nggak benar juga kuliahnya karena fokus gue justru di musik pada saat kuliah. Ya. Tahun 93 gue udah mulai main di Potlot. Wow, so good. Udah mulai main di Potlot. Karena apa? Karena dulu waktu itu gue punya band namanya The House of Rising Sun. Jadi dulu yang ada di situ tuh ada Boris, ada Enjet, The Flowers kalau pernah tahu. The Flowers. Terus ada Anda Perdana. Itu satu band lah kita. Gue juga riset hal itu juga. Gitu. Terus karena kita yang suka band kita itu anak-anak Potlot, akhirnya waktu itu kita diundang ke Potlot. Yo main-main di Potlot, kali-kali bisa ada karya. Yes. Terus band kita tuh nyoba karya, ternyata nggak solid lah gitu sebagai band pada saat itu untuk bikin karya. Karena cuma kita mainin lagu-lagu cover waktu itu. Akhirnya kita masing-masing terpecah lah. Waktu itu banyak project kan di Potlot tuh kan. Kita datang ke Potlot karena respect sama karya-karyanya Slang. Gue sebenarnya Slankers. Yang sangat respect dari karya-karyanya Slang gitu. Tapi di situ kita satu band ada yang dicabut sama Imanes, ada yang dicabut sama Opi Anderesta, ada macam-macam gitu ya. Ya udah mulai dari situ gue main sama Imanes di tahun, nah ini ada yang lucu, ada yang keren menurut gue, tahun 93 ke 94 kan kuliah gue nggak bener. Gue bilangnya kuliah tapi gue nggak kuliah. Ya standar juga sih, zaman sekarang juga gitu banyak orang. Tapi gue punya hati kecil, gue nggak bisa nih terus-terusan bohong.
Bahwa gue keluar rumah, bilangnya kuliah, tapi gue gak kuliah. Yeah, Akhirnya gue memutuskan, udah deh gue terus terang deh bahwa sebenarnya gue udah gak kuliah. Dan gue minta tolong didoain, terutama sama ibu gue nih, gue bilang sama ibu gue, minta tolong doain untuk gue bisa survive di musik. So good. Gitu. Terus untuk apa? Gue bilang ya untuk menyalurkan apa-apa yang ada di dalam diri gue gitu. Gue suka musik. Dan kedua, doain gue bisa bantu perekonomian keluarga gue pada saat itu. Ya udah, akhirnya 3 tahun setelah itu, tahun 93, 96 gue udah di Slang. Betul. Begitu. Wow. Itu perjalanannya luar biasa. Jadi mulai masuk di Slangnya 96. Nah, ini juga menjadi sebuah mungkin bukan isu yang atau bukan gosip lagi bahwa pada era tersebut Slang juga lagi sedang mungkin bisa dikatakan terjerat dengan narkoba, drugs. Nah, katanya kan drugs yang paling bahaya saat itu adalah putau. Iya. Ya, boleh ceritain dikit nggak sih itu gimana awalnya? Dia memang sebelum dari Slang pun juga sudah memakai drugs tersebut. Iya, dulu kan kalau kita cerita drugs di Potlot itu kan nggak ada tuh namanya kan putau, itu nggak ada. Kita juga nggak tahu tuh putau itu apa gitu kan. Ternyata kita nyobain lah gitu kan, nyobain. Oh, ternyata putau tuh begini ya. Ternyata kita cek lagi, oh putau itu adalah heroin. Gitu loh. Itulah heroin. Dan pada saat kita sadar bahwa itu adalah heroin, kita udah terjebak masuk ke dalam, dan itu susah untuk keluar lah gitu. Karena apa? Karena informasi. Kita nggak bisa akses informasi kayak sekarang kan. Iya betul. Kalau sekarang tinggal klik udah keluar kan. Jadi nah kalau saya analisa Slang itu pada saat itu kenapa kena putau? Karena itu dimanfaatkan oleh siapa? Oleh bandar. Gimana caranya nih bandar untuk jualan? Dia butuh sosok-sosok yang akhirnya dia di endorsement lah ya kalau zaman kayak gitu ya. Nih Slang aja beli sama gua. Ini kayak gitu. Saya beli sama gua. Akhirnya lama-lama kita sadar bahwa ternyata ya itulah dimanfaatkan. Kenapa gitu? Kenapa gue bilang gitu? Awal-awalnya dikasih gratis, bos. Iya. Pasti. Tapi berikutnya kita beli. Ada testernya dulu. Iya. Jadi perjalanan kita nyoba, terjerat, sampai akhirnya kita menyadari bahwa kita udah nggak bisa nih kayak begini. Dan pada saat gue cerita tentang make putau itu, sebenarnya bukan buat fly atau mabok, tapi supaya nggak sakit. Iya. Karena kalau nggak itu pasti ngilu-ngilu badan. Iya, heroin ini emang parah. Kalau nggak lo putus zat itu berantakan tuh badan tuh. Iya. Yang apa namanya? Yang tadinya nggak flu jadi flu, yang tadinya nggak sakit perut jadi sakit perut, pusing, segala macam lah. Gitu. Dan waktu pas kita sadar bahwa kita udah terjerat itu, dan kita juga pengen keluar dari situ, kita nggak berdaya untuk keluar sendiri. Memang di situ kita butuh ada sosok-sosok yang memang bisa membantu kita untuk keluar. Bunda Yvette lah salah satunya. Termasuk orang tua gue juga di rumah. Karena kan orang kena drugs itu, dia nggak bisa melepaskan itu sendiri, emang butuh pertolongan. Pasti, ya. Gitu. Utama dukungan lingkungan dekat, right? Pasti. Nah, pasti. Tapi ini yang paling menariknya ya. Bang Ivan tahu ini kan penulisnya Harry Potter, J.K. Rowling. Dia kalau dia mau menulis itu dia pakai mushroom atau nggak tahu nyimeng, nggak tahu mushroom, gue nggak tahu namanya. Iya. Maksudnya dia pakai something dulu. Imajinatif banget itu gila banget. Dan liar banget ya. Iya, liar banget pasti. Nah, saat itu kita ngomong saat itu ya. Jadi, teman-teman nih, gue juga mesti ngasih tau juga nih Bang ya. Jadi, pertanyaan gue yang ini nih, jangan dijadikan bahwa, berarti gue harus pakai ini biar kreatif. No, nggak gitu juga. Nah, pertanyaan gue adalah sederhana, bahwa di saat itu pakai, awal-awalnya ya, bukan kalau akhirnya kan pakai itu untuk tidak sakit, right? Nah, awal-awal itu, apakah dengan pakai putau tersebut, itu
akan menjadi sebuah kreatif nggak sih di kepala atau menjadi kayak oh gue ada ide baru nih atau mind blowing nih atau something gitu pernah nggak atau gimana? Sebenarnya bebas-bebas aja dalam arti ya itu ya, selagi bukan komersial ya. Oke. Selagi bukan komersial, lo misalkan nyanyi ya bebas-bebas aja. Cuman kalau udah masuknya komersial, ya kan ada itunya, ada prosedurnya. Ya. Kalau nggak menjalani prosedur itu pasti akan kena klaim gitu aja. Gitu. Ya. Tentang berpolitik ya kita berpolitik di lagu. eh Kita ngajakin orang semangat, kita ngajakin orang untuk hormat sama orang tua, kita ngajakin orang Ya. untuk Wow. cinta sama lingkungan itu Ya. bagian dari So good. Bagus banget tuh. politik pemikiran kita Ya, juga. ya. Sebenarnya kehidupan ini itu adalah magic. Magic Ya, itu ya, maksudnya ya, miracle. miracle. Ya. Kayak gua pada saat gua belum di Slank, gua nggak pernah kebayang kalau diri gua bakal ada di tubuhnya Slank. Iya, 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 iya. Gitu. That's a Iya, iya. miracle gitu kan. Iya, iya. Dan alhamdulillah gue banyak mengalami hal-hal yang kayak gitu juga.